selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Selamat menonton, thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita, dimana beliau bertanya untuk cara bagaimana membuat indukan betina itu bareng nelur ya, secara bersamaan ya. Nah, di sini saya buatkan video biar teman-teman yang lain bisa memahami ya. Dan ini berhubungan dengan analisa seumpama kita ingin usaha ternak di bidang pembibitan atau menghasilkan DOE, kita jual DOE atau anakan ya. Nah, di sini ada hubungannya, nanti kita akan bahas apa hubungannya kira-kira. Jadi jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Jadi pertanyaannya cukup bagus, apakah kita nanti seumpama punya indukan yang banyak itu bisa membuat atau kita bisa menyeting untuk indukannya tuh menghasilkan telur semua ya. Sebenarnya yang saya tahu ya, sebenarnya untuk indukan itu tidak bisa bareng, tidak bisa. Jadi kalau sampel dari pertanyaan teman kita 30, dia punya 30 indukan betina semisal, itu yang bareng 20 ekor itu bisa, kemungkinan bisa. Dan itu ada ini ya teman-teman, kayak istilahnya paling gampang tuh usuman ya. Usuman tuh gini, masanya dia nelur, jadi banyak yang nelur, semua rontok bulu baru nelur menghasilkan telur. Nah seperti itu, kali yang saya tahu seperti itu ada ya. Tapi di antara 30 itu nanti pasti nggak ada senggangnya. Seumpama ada yang 5 nelur, ada yang setengah nelur, yang 5 ngeram, itu nanti ada lagi yang nelur, mungkin yang 10 nelur. Jadi kita sirkulasinya beraturan, nggak ada yang kosong ya, nggak ada yang kosong, nggak ada yang kosong. Terus di sini akan saya klopkan dengan analisa ketika kita pembibitan 30, seumpama 1 bulan kita pasti dapat sekian. Itu nggak bisa dipatokkan seperti itu kalau kita masih menggunakan sistem pengeraman alami, kecuali kalau kita punya sistem 2 cara, yaitu pengeraman alami dan juga pakai mesin tetas. Jadi itu nanti hasilnya ada 2 double ya, ada 2 double. Sirkulasinya yang pasti lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih banyak kalau itu berhasil semua antara mesin tetas dan juga pengeraman alami teman-teman. Indukan yang banyak itu juga banyak problemnya teman-teman. Yang terbanyak problem tuh masalah adalah ketika indukan tuh nimbrung bertelur ya, atau nelurnya itu seumpama 3 indukan jadi 1, yang lebih parah 5 indukan jadi 1, itu mungkin sekali. Jadi kita udah buat seumpama 5 indukan betina, kita buat petarangan 5 atau pengeraman 5, itu belum tentu dia akan ngecer, malah nimbrung. Itu yang menjadi permasalahan. Kalau kita memiliki mesin tetas itu lebih mudah. Jadi yang nimbrung itu ya teman-teman, kita ambil seumpama ada 3 ekor betina, jadi di situ ya kita buat aja 30 butir telur. Yang 20 bisa kita ambil, kita tetaskan di mesin tetas. Itu yang ram itu nanti 1, tapi yang kebanyakan tuh 2 yang ram atau 2 ekor yang ram ya, kalaupun sampai 3. Jadi kita kalaupun sampai 3 itu malah lebih susah sekali. Nanti telur itu akan diinjak-injak dan tentunya akan merusak
fisiknya telur ya kita gagal. Ya, triknya gimana ya, kita harus ambil yang 2, yang 1 biar ngeram, yang 20 kita masukkan mesin tetas. Itu kalau kita pakai mesin tetas juga. Dan saya akui saya juga masih ini ya kesulitan kemarin juga, kalau kita seumpama masih mengandalkan cuma hanya pengeraman alami ya, kita harus pinter-pinter. Dan memang untuk mesin tetas juga penting teman-teman, penting. Ketika indukan kita problem itu pasti ada yang dikorbankan ya, seumpama anakan mati ataupun indukan bertengkar, itu pasti ada ya. Jadi kalau kita mau barengkan itu, kalaupun di setting pakan yang bagus tidak bisa, karena sirkulasinya itu yang ngatur bukan kita, sirkulasinya ya alami ya teman-teman, alami. Dan yang saya alami dan saya ketahui itu tidak bisa bareng, indukan kita nggak bisa bareng ya. Jadi kadangkala ada yang baru usaha ternak tuh bingung ya, bingung ataupun kok gini ya gitu ya, problemnya banyak sekali dan kita nggak bisa buat indukan kita itu nelurnya teratur. Kalau hari ini seumpama nelur 1, nelur semua, nanti 1 bulan dapat sekian, terus kita setting tempatnya seumpama 5 indukan betina udah nempatin satu-satu sendiri. Itu tidak seperti yang kita bayangkan teman-teman. Jadi itu tadi saya share kayak gini biar yang pemula terutama itu sebelum kita ternak, semisal ternak untuk indukan, kita udah tahu oh kayak gini nih yang udah ngalamin gitu, bukannya yang dibilang oh ini yang seniornya gitu. Kita nggak ada senior junior ya, yang berpengalaman gitu ya, ini pengalaman kita gitu, kita share, kita berikan informasi agar nanti teman-teman nggak kecewa gitu ya, nggak kecewa. Saya sendiri pun kadang masih ada teman-teman pemikiran-pemikiran di mana saya mau buat solusi-solusi di permasalahan di catur unggas atau di kandang saya gitu, dimana untuk permintaan banyak kita belum bisa cover ya. Itu kadangkala wah harusnya sekian nih pendapatan untuk penjualan DOE, terus ada masalah kayak gini ya kita nggak dapat ya, itu bukan rezeki kita berarti ya. Jadi kita harus berpikir keras untuk gimana caranya produksi itu bisa lancar ya. Jadi intinya tidak bisa bareng, kecuali kalau kita targetkan 100 butir telur kita 1 bulan ya, itu bisa diatur dengan kita punya 2 sistem penetasan dengan mesin tetas dan alami. Itu bisa ditargetkan kalau dengan cara tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini, dan jawabannya pada intinya kita tidak bisa membuat indukan kita bareng untuk menghasilkan telur, atau kita tidak bisa untuk men-setting semuanya bisa bertelur. Jadi di situ akan ada sirkulasi alami di mana ada yang ngeram, ada yang nelur, ada yang masih rontok bulu kayak gitu ya. Jadi intinya kita terus berusaha, kalau kita ingin mencapai target kita bisa tambahkan untuk indukan, ataupun kita bisa memakai 2 sistem, yaitu penetasan secara alami dan penetasan memakai mesin tetas ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini,
tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Gas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Gas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.